Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi SMA kelas 12 semester 2 tentang peluang. Selamat menyimak ya. Sebelum ke pembahasan, kompetensi dasar atau tujuan peserta didik mempelajari materi peluang adalah mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk, peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk, peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat. Peluang suatu kejadian. Dalam ilmu matematika, peluang suatu kejadian adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Misalnya, menentukan 5 siswa di antara 10 siswa dalam keseluruhan kelas Anda untuk mengikuti perwakilan upacara bendera di alun-alun kota. Kemungkinan Anda terpilih itulah yang disebut dengan peluang. Percobaan peluang. Percobaan peluang adalah kegiatan yang tujuannya untuk memperoleh hasil tertentu. Contohnya adalah pelemparan uang koin, pelemparan dadu, pengambil kartu bridge, dan lain-lain. Di dalam materi peluang ada unsur-unsur yang harus kalian pahami, yaitu ruang sampel dan kejadian. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil suatu percobaan. Ruang sampel umumnya dinotasikan dengan huruf S. Setiap anggota ruang sampel disebut titik sampel atau sampel. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, kali ini saya akan membahas contoh daripada tentang ruang sampel dan suatu kejadian. Misalkan sebuah dadu dilempar, jika A adalah kejadian muncul mata dadu bilangan ganjil. Tentukanlah A dan banyaknya anggota A. Nah, pembahasannya adalah pertama kita ketahui dulu ruang sampelnya. Nah, ruang sampel pada dadu, satu dadu itu ada berapa sisi? Ya, ada 6 sisi. Nah, bisa kita tulis yaitu ruang sampelnya kita gunakan notasi huruf S besar. S sama dengan kurung kurawal yaitu 1, 2, 3, 4 sampai 6. Kurung kurawal tutup. Nah, itu ya untuk ruang sampelnya ya. Sisi dadunya ada 6. Kalian bisa tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian banyaknya anggota S ya, banyaknya anggota ruang sampel. Itu ada berapa? Nah, di sini ada notasinya yaitu menggunakan huruf N kecil. Nah, ini maksudnya adalah banyaknya data atau jumlahnya si anggota ruang sampel tersebut ada berapa. Nah, dari 1 sampai 6 itu berarti semuanya ada. Nah, sekarang apa yang ditanyakannya? Yang ditanyakan adalah kejadian A, yaitu kejadian munculnya mata dadu bilangan ganjil. Nah, dari mana kita mencarinya? Kita lihat tadi di ruang sampelnya dari 1 sampai 6. Kalian cari mana mata dadu yang bilangannya ganjil. Nah, kita tuliskan A sama dengan kejadian munculnya mata dadu bilangan ganjil, yaitu A sama dengan kurung kurawal mana yang ganjil berarti 1, 3, kemudian 5 kurung kurawal tutup. Nah, berarti banyaknya anggota A adalah N dalam kurung A sama dengan 3. Rumus peluang suatu kejadian. Dari penjelasan sebelumnya, S adalah ruang sampel dengan banyak anggota adalah N dalam kurung S. Dan N dalam kurung A adalah suatu kejadian tertentu yang terjadi. Maka didapatkan rumus peluang atau dinotasikan dalam P dalam kurung A adalah
P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A dibagi N dalam kurung S, atau peluang A sama dengan jumlah anggota kejadian A dibagi jumlah anggota ruang sampel. Sifat-sifat peluang. Kisaran nilai peluang suatu kejadian adalah antara 0 sampai dengan 1, atau nilai peluang suatu kejadian A lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Misalnya, nilai peluangnya itu 1/2, 3/4, 1/10, dan lain-lain. Yang kedua, peluang kejadian A sama dengan 0. Artinya, peluang suatu kejadian yang tidak mungkin terjadi. Terakhir, peluang kejadian A sama dengan 1. Artinya, peluang suatu kejadian yang pasti terjadi. Contoh untuk peluang suatu kejadian. Misalnya, Nisa melakukan percobaan dengan melemparkan 2 buah dadu. Dari 2 buah dadu yang dilemparkan secara bersamaan, tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 5. Dengan menggunakan pemahaman sebelumnya, kita ketahui dulu jumlah ruang sampelnya, yaitu 6 dikali 6 sama dengan 36 ini. Maksudnya adalah sisi pada sebuah dadu ada 6 dan banyaknya dadu ada 2. Jadi rumusnya adalah 6 dipangkatkan 2, maka 6 kali 6 sama dengan 36. Jadi kalaupun misalkan dadunya ada 3, maka 6 dipangkatkan 3. Kemudian yang diketahui adalah kejadian A, munculnya mata dadu berjumlah 5. Contohnya, jika kita lempar 2 dadu, kemudian yang muncul mata dadu pertama adalah 1 dan mata dadu kedua adalah 4, itu termasuk ke dalam ruang sampel kejadian A. Nah, bisa kalian lihat ruang sampelnya adalah 1,4, 2,3, 3,2, 4,1. Jika dijumlahkan, setiap pasangannya itu adalah berjumlah 5. Maka jumlah anggota ruang sampelnya adalah 4. Jadi ada 4 pasang ya. Terakhir, kita cari peluangnya dengan menggunakan rumus. Bisa dilihat hasilnya adalah 4/36. Itu dari NA dibagi dengan NS, atau kita sederhanakan menjadi 1/9. 4 dibagi 4 sama dengan 1, 36 dibagi 4 sama dengan 9. Jadi hasilnya adalah 1/9. Munculnya 2 mata dadu yang berjumlah 5 adalah peluangnya 1/9. Contoh yang terakhir, terdapat satu set kartu bridge, kemudian Rangga mengambil satu kartu secara acak. Tentukan peluang mendapatkan kartu as. Banyaknya anggota sampel kartu bridge adalah 52 atau NS sama dengan 52. Karena kartu as pada satu set kartu bridge ada 4 jenis, maka banyaknya anggota sampel kartu as adalah 4, atau kita notasikan dengan NK sama dengan 4. Kemudian kita cari peluangnya menggunakan rumus. PK sama dengan NK dibagi NS, sama dengan NK-nya yaitu 4, NS-nya adalah 52. Jadi hasilnya 4/52, atau kita sederhanakan menjadi 1/13. Jadi peluang mendapatkan kartu as adalah 1/13. Demikian pembahasan yang telah saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Terima kasih dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.